Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, gue sekarang lagi ada di daerah Bulungan, tepatnya di acara Infinix Media Iftar ya. Jadi gue diundang sama Infinix untuk ngikutin acara buka puasa di daerah Bulungan ya Pak, namanya sini ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya ya, nanti kita inget-inget lagi ya. Dan ternyata teman-teman, nggak cuma sekedar buka puasa bersama yang bikin kita itu jadi bersilaturahmi gitu ya antar media dan juga Infinix. Tapi Infinix juga di sini dia meluncurkan beberapa produk-produk IoT yang ternyata ya, gue juga baru tahu kalau si Infinix itu dia punya produk-produk IoT nggak cuman handphone aja. Kalau kemarin itu di acara launching Infinix Note 40 sebenarnya juga mereka udah launching produk-produk IoT-nya, tapi khusus malam ini di acara iftarnya mereka ada beberapa hal yang memang di launching dan itu nggak di-spill di acara launchingnya Note 40 kemarin. Dan salah satunya di sini yang mencuri perhatian gue, di sini ada jam tangan ya teman-teman. Ini ada sebuah jam tangan yang namanya itu adalah Watch 1 teman-teman. Nah di sini Watch 1-nya seperti ini, dia bentuknya mengotak dan ya ini kalau misalkan lo lihat dia pas digeser-geser kayak begini dia udah fluid banget layarnya, jadi kayak berasa yang smooth gitu loh. Ini untuk layarnya, serta untuk bodinya dia sudah full aluminium. Meskipun bobotnya tidak terlalu berat, tapi dia berasa kokoh dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini desainnya ini menurut gua cukup premium. Dan nggak cuman itu teman-teman, kita geser sedikit di sini. Kita punya TWS XE27, di mana TWS XE27 ini adalah TWS yang menjadi kayak flagshipnya TWS dari Infinix ya teman-teman, karena pas kemarin itu sebelum launching resmi di Indonesia, TWS ini dibanderol dengan harga sekitar 300 sampai 400 ribuan yang menurut gue sebenarnya dengan harga segitu pun dia masih cukup worth it ya teman-teman. Tapi setelah ini di launching di Indonesia ya, pas acara Infinix Note 40 kemarin di launching di Indonesia harganya cuma 250 ribu aja. Dan ini salah satu kayak flagship TWS-nya dari Infinix yang dia udah punya fitur noise cancelling. Dan ini jujur gue punya di rumah ada dua, bahkan ini suara bassnya itu enak banget, suaranya itu detail dan ya ini nggak kayak TWS harga 250 ribuan sih kalau menurut gue. Ini salah satu TWS yang menurut gue worth it yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang. Kemudian setelah itu, kalau tadi ada Watch One atau Watch 1, kita di sini punya Watch GT Pro nih teman-teman ya. Namanya adalah Watch GT Pro dan dia punya layar dengan ukuran 1,32 inci dan dia full touch dan ada keterangan HD screen. Serta watch ini dia punya game yang sebenarnya agak sulit juga ya main game di sebuah smartwatch karena mengingat layarnya kecil. Tapi mungkin buat lo yang apa ya, pengen membunuh waktu gitu kan, lagi gabut nungguin orang, terus ya udah lo main game di smartwatch yang lagi lo pakai. Meskipun gamenya ya di sini kalau kita lihat kayak cuman play pivot gini aja dan ya controllingnya agak susah kalau misalkan jari lo gede-gede kayak jari gue gini. Tapi ini cukup menarik meskipun ini dia tidak terlalu terlihat premium dibandingkan dengan yang Watch One. Tapi ini menurut gue cukup menarik karena harganya murah, nggak sampai 500 ribuan teman-teman. Oke, setelah itu kita masih punya di sini ada Buds Neo ya teman-teman. Di sini ada Buds Neo. Oke, kita punya dua warna di sini untuk Buds Neo. Untuk Buds Neo sendiri dia punya dua warna, yaitu warna hitam dan punya aksen orange seperti ini. Dan untuk warna chrome-nya di sini kita lihat dia warnanya emas ya, chrome-nya dibikin chrome emas. Sedangkan ada juga yang warna putih seperti ini. Sedangkan untuk yang warna putihnya dia polosan aja, nggak dikasih aksen warna orange. Serta untuk chrome-nya ya warna chrome seperti ini. Jujur kalau untuk yang TWS Buds Neo ini ya gue belum coba. Tapi ini suatu hal yang menarik karena dia di sini keterangannya dia punya 4 mic noise cancellation for clear call dengan 13 mm dynamic driver nih teman-teman. Ya, kita punya sih TWS Buds Neo seperti ini. Terus kemudian yang kemarin juga di launching di acara Infinix Note 40 ya, dia ada yang namanya TWS Buds Lite teman-teman. Kalau kata Bapak Ali Sodik ini namanya adalah XE23 ya Pak namanya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan keterangan dari informasi produknya, dia adalah Buds Lite Advanced AI EMC Noise Cancelling for Clear Call, dan juga dia punya Rich Bass. Ya jujur sebenarnya gue udah pernah cobain juga TWS yang satu ini dan gue sukanya dari TWS yang satu ini dia itu bentuknya iya memang mirip banget sama produk-produk yang mungkin udah lo kenal juga, tapi dia punya kualitas bass yang
menurut gue cukup baik dengan harga ya teman-teman. Kalau nggak salah ini harganya cuma 129.000 atau 150.000 ya, nggak sampai 200.000, tapi lo udah punya TWS yang bentuknya keren seperti ini. Dan kalau misalkan ini kita pasang di telinga seperti ini teman-teman, ini dengan telinga yang ukurannya besar banget kayak telinga gue ya, ini dia bisa fit, dan kalau gue goyang-goyangin kayak gini, dia masih cukup nyaman digunakan. Dan kita di sini juga punya charger nih teman-teman. Dia punya charger, tipenya adalah XC05 Kit. Dia punya kapasitas ada di 20 watt power delivery Type C fast charging. Dia 3 ampere dan di sini ada keterangan 3 ampere Type C kabel inside. Jadi intinya dari charger yang satu ini, dia nggak cuma kepala charger aja yang dijual, tapi di bagian dalam paketnya ini ya, packagingnya ini, dia sudah ada kabelnya. Cuman yang cukup disayangkan dia kenapa cuman 20 watt. Karena beberapa produk-produk Infinix kayak Note 40 series ya, dia udah punya kapasitas pengecasan di 45 watt. Bahkan untuk yang 40 Pro ya teman-teman, dia punya kapasitas charger sampai dengan 70 watt. Dan ini cuma 20 watt. Kayaknya memang ini cocoknya untuk seri-seri Infinix yang kayak Hot 40i, Hot 30, ataupun juga seri-seri ya, yang di bawahnya Note, yang memang dia punya kapasitas charger ada di 18 watt. Kemudian selain itu teman-teman, kita di sini juga ada power bank yang Bapak Alis tadi kemarin bilangnya ini adalah Power Go ya Pak ya. Namanya ini adalah Power Go. Ini adalah sebuah power bank yang punya ukuran ini segede kartu kredit kayaknya, nggak segede KTP. Cuman memang dia ampernya nggak terlalu besar, cuman ada di 5000 mAh. Tapi dia udah punya fitur fast charging juga, yang artinya meskipun dia ampernya tidak terlalu besar, tapi dia punya ukuran yang compact, dimana ini memudahkan banget nih buat lo yang emang suka bepergian ya teman-teman. Terus ya masih bersahabat dengan power bank. Ini bisa nyaman lo bawa, lo kantongin kayak misalkan kalau misalkan lo pakai kayak gini, nggak berasa teman-teman. Ini merasanya emang nggak tipis banget, lu kayak lagi nggak ngantongin apa-apa. Dan ini dia ringan banget. Selain itu di sini juga ada power bank lagi teman-teman. Ini power bank lagi yang dia punya kapasitas memang dia kecil. Kalau yang ini dia punya kapasitas kecil, tapi keunggulan dari power bank yang satu ini, dia punya fitur wireless charging. Kalau ini sih dia harusnya bawaan paketan penjualan dari Infinix Note 40 series. Cuman yang kerennya di sini, dia selain punya wireless charging, dia ini bentuknya juga sangat-sangat tipis. Meskipun memang cukup disayangkan dia kapasitasnya cuma ada di 3000 mAh. Sedangkan kita tahu Infinix Note 40 dia punya baterai ada di 5000 mAh. Paling enggak dengan charger ini, kalau misalkan seandainya lo lagi darurat ataupun juga emergency gitu ya, pakai power bank ini, ya paling enggak 70% baterai lo udah bisa keisi. Nah teman-teman, selain itu juga kita di sini ada kabel charger yang dia USB Type-C to USB Type-C, namanya adalah XDC33 dengan kemampuan pengecasan maksimalnya ada di 60 watt. Dan ini dia juga punya di rumah, dan emang kabel data ini dia kuat kalau menurut gua. Ini asli chargernya, kabelnya kuat banget, jadi nggak gampang putus dan nggak gampang ketekuk-tekuk. Oke, itu dia tadi beberapa IoT yang diluncurkan sama Infinix di acara media iftar. Tapi yang menjadi bukan nilai jual utama ya, yang jadi menu utama pada malam hari ini sebenarnya adalah sebuah televisi. Iya, lo nggak salah dengar, Infinix dia udah nge-launching sebuah TV dengan ukuran 43 inch dan dia punya layar yang bezelnya tipis banget. Sini ikut gue. Jadi ini adalah sebuah TV ya teman-teman. Ya, ini dia TV-nya, Infinix TV yang punya seri adalah TV 43XS. Dia punya resolusi layar ada di Full HD dan dia punya bentang layar ini ataupun juga luas layar itu dia 43 inci. Iya memang sebenarnya kalau banyak orang bilang kok 43 inci tapi dia masih pakai Full HD aja. Kebanyakan di luar sana TV dengan resolusi dengan ukuran 43 inci dia resolusinya adalah 4K. Tapi ini cuman Full HD aja. Ingat teman-teman, harganya, nanti bakal gue spill untuk harganya. Sedangkan untuk yang resolusi Full HD-nya sendiri ya, kita kan nonton TV nggak yang deket ya. Jadi kalau menurut gue 43 inci di ukuran ruangan yang mungkin sekitar 6 meter persegi atau maksimal 9 meter persegi, 43 inch itu udah cukup banget dengan jarak. Kalau kita nonton TV biasanya adalah 2-3 kali ukuran TV-nya ya, jarak kita itu bakal bikin mata kita itu aman. Karena selain dia punya
ukuran 43 inci dia punya fitur yang namanya adalah anti Blu-ray teman-teman ya, anti Blu-ray. Jadi apakah dia pakainya Laserdisc? Bukan. Nggak, bukan pakai Laserdisc zaman dulu banget. Dia pakai teknologi anti Blu-ray. Jadi warna biru, cahaya biru di layar ini tuh direjus sedemikian rupa supaya nggak bikin mata kita itu sakit teman-teman. Cuman yang bikin gue menarik di sini adalah TV ini ya, dia punya bezel yang sangat-sangat tipis di bagian atas, bagian kanan dan bagian kirinya. Ya memang untuk di bagian bawahnya itu dia terlihat agak tebal karena memang di sana disematkan 2 buah stereo speaker yang punya output maksimal masing-masing speakernya ada di 10 watt teman-teman. Ya, jadi seperti ini untuk TV-nya serta untuk OS-nya ya. Untuk OS-nya sendiri dia di sini sudah menggunakan Android R11 dan dia udah mendukung yang namanya Netflix, Amazon, YouTube Music, ada Google Play Movies juga dan dia sudah menggunakan Bluetooth remote. Cuman sayangnya di sini kita nggak ada Bluetooth remote-nya, jadi gue nggak bisa mendemonstrasikan juga. Sedangkan untuk konektivitasnya, dia di sini sudah support Wi-Fi 2T 2R. Gue sebenarnya nggak tahu 2T 2R itu apa, dan dia juga udah punya Bluetooth 5.0. Plus untuk HDMI-nya di sini teman-teman, dia punya konektivitas HDMI. Dia totalnya kalau nggak salah tadi gue lihat dia ada 2 buah HDMI ya teman-teman di bagian belakang. Ada 2 buah HDMI dan juga dia ada slot USB-nya juga nih teman-teman. Sedangkan untuk di bagian bawah sebelah sini dia masih ada kabel untuk RCA audio. Terus juga di sini ada antena plus juga ada antena satelit yang mendukung jaringan digital, TV digital di Indonesia. Dan yang mengejutkannya tadi teman-teman ya, gue bilang kenapa dia masih pakai Full HD 43 in? Karena memang harganya. Lu tahu harganya berapa? TV 43 in ini dijual cuma dengan harga Rp2.500.000 aja teman-teman. Gila kan? 43 in loh. Dimana kalau misalkan lo cari di luar sana TV 43 in itu harganya paling murah ada di sekitaran 4 jutaan. Ini 43 in harganya cuma 2,5 juta aja. Gimana menurut lo? Tertarik kan? Kalau misalkan seandainya lo lagi udah dapet THR nih, sekarang kita mau lebaran, terus ada niat juga buat beli TV, ya nggak ada salahnya juga lo beli Infinix serinya adalah TV 43X5 nih teman-teman. Sedangkan untuk link pembeliannya sendiri nanti bakal gua taruh di kolom deskripsi box di bawah. Kalau misalkan memang seandainya ini harusnya sih udah dijual semua di Indonesia. Dan ya udah mungkin segini dulu aja laporan gue mengenai launching IoT dari Infinix dan juga menu mereka pada malam hari ini adalah TV 43 inch yang dibanderol dengan harga cuman Rp2.500.000 aja. Dan ya udah mungkin segini dulu aja laporan gue dari tempat kejadian perkara. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran langsung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.